Oke, udah mulai nih. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share screen dulu ya. Nah, ini tadi adalah yang kita ini yang kita buat ya. Nggak lancar gini ngomong gue. Nggak apa-apa ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan ya. Codingan ini kira-kira makin besar nggak ya? Nggak apa-apa ya, makin besar jadwalnya nggak masalah ya. Kita soalnya sekarang bukan tentang gimana kabel-kabelnya, tapi kita lebih fokus ke codingannya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang pengen langsung jadi, saya akan kirimkan ya kodenya. Saya akan taruh entah di mana nanti, pokoknya nanti saya coba untuk bisa kalian dapat di informasi selanjutnya ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi ini yang pertama, include servo H itu kita bisa dapat dari library ya. Kita cari ya, include servo H, servo ini ya. Iya, servo cuma satu ya. Nah, kita pencet servo, nanti dia muncul jadi servo H. Mau coba aja nggak apa-apa. Saya coba dulu ya. Kita pencet servo include, jebret. Nah, nanti keluar include servo H. Nah, ini satu aja ya, nggak usah double ya. Kita hapus lagi. Nah, kalau include liquid crystal H ini untuk LCD ya. Kita juga bisa cari di sini ya. Nah, liquid crystal itu kita pencet-pencet aja, nanti langsung muncul tulisannya. Jadi nggak usah nulis juga nggak apa-apa kalau yang itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini baris kelima, definisi objek. Jadi kita kan pakai dua servo, kita namain servo motor 1 sama servo motor 2. Nah, ini adalah liquid crystal LCD, yaitu LCD yang kita taruh gitu kan. Ini LCD itu ya, ini loh yang nanti bisa ngeluarin tulisan. Nah, itu namanya LCD. Nah, di sini ada tulisannya liquid crystal LCD 12115432. Nah, ini angka apa sih? Jadi angka ini angka kabel yang kita taruh ini ya. Yang biru-biru ini yang kita tadi bikin. Kita kan tadi warna biru nih. Jadi ini tuh nyambung ke sini 2 ya kan? 2 3 4 5 sama ini. Set berapa ini? Ini tuh ke 11 sama ke 12. Nah, jadi harus nyambung gitu loh dengan apa yang kita pasang tadi, kabel-kabelnya dengan tulisan di sini sesuai dengan pinnya ya. Dia masuk kemana itu kita tulis di situ. Jangan sampai salah lubang lah, nanti error gitu. Nah, selanjutnya adalah pin dan variabel ya. Ini potentiometer itu yang ini, yang diputar-putar ini, yang bentar. Kok layarnya ikut gerak ini. Nah, ini potentiometer ini dia masuknya ke A0. Nah, yang biru ini A0. Ini kenapa merah sama hitamnya enggak? Kan hitam tadi itu dia masuk ke ground, merah itu masuk ke 5 volt gitu kan. Beda ya, itu plus minus menurut saya. Jadi dia nggak dimasukin ke sini. Jadi cukup yang mengantarkan informasi aja gitu kan. Jadi kalau yang potentiometer itu kita tadi masukin ke A0 gitu, yang warna biru paling bawah. Kalau piezo ini kita masukin ke pin 6 yang atas ya. Nah, pin 6 yang atas. Ini itu trigger ultrasonic ya. Jadi kan di tengahnya ultrasonic kan ada 2 ya. Ada trigger sama echo ya. Trigger echo. Nah, untuk yang trigger itu kita masukin ke 10, tadi kan kita tulis 10. Kalau yang echo kita tadi masukin ke 13 ya. Nanti
Kalau nggak percaya bisa dicek sendiri gitu kan. Jadi kita harus sama antara kabel sama masukin pin-pinnya ya. Nih. Kalau pinnya tadi kita masukin ke 12, kita tulis di sini 12 gitu. Kita menyesuaikan. Nah, nanti kita ada penjelasan tentang echo sama trigger ya. Trigger itu ngasih sinyal ke depan, echo nanti menerima. Kan misalkan kita tahu lumba-lumba kan juga sama ya, ngirim sinyal kan, namanya sinyal kan dia bolak-balik gitu kan. Kita ngirim ke sana terus mantul balik lagi ke kita. Nah, kita nanti ukur jaraknya. Nah, itu nantilah kita bahas ya. Kita lanjut aja dulu, itu nanti kelamaan kita bahas di sini. Ini adalah integer val. Val itu nilai potentiometer. Jadi potentiometer nanti kita putar-putar nanti ada nilainya. Ini threshold ya, batasannya 5. Ball alarm aktif false. Ini ball itu untuk apa ya, dia kayak benar atau salah gitu loh, untuk kayak fungsi. Kalau misalkan kita matematika itu ada fungsi gitu loh, jadi ada, kalau logikanya lah ya, logika. Nah, kalau misalkan dia false itu dia false gimana ya bacanya, false atau false ya, nggak tahu saya baca gimana. Saya biasanya ngomongnya false ya, jadi misalkan saya salah ternyata bacanya bukan kayak gitu ya, mohon maaf ya. Yang jelas false itu salah ya, bahasa Inggris. Nah, kalau false itu dia mati, kalau true itu dia nyala. Nah, di sini adalah tulisannya false itu karena dia pertama kali dinyalakin itu dia dalam keadaan mati gitu kan. Juga untuk yang bawahnya juga sama ya, false juga, nggak apa-apa. Ini pin LED. Nah, ntar saya geser dulu layarnya ya. Nah, LED ini kita masukin pinnya urut ya tadi ya. Ini LED 1, kita kabel ungunya ini yang kita warnain tadi warna ungu ini, dia masuk ke A1. Untuk LED 2 yang ini itu masuk ke A2, A3, dan seterusnya sampai kita 5 kan, udah sampai A5 terus nggak cukup nih, nggak ada A6. Nah, yang LED ke 6 kita taruh di 7 karena nggak cukup tadi ya, kita masukin ke 7. Nah, jadi kita tulis harus sesuai ya, A1, A2, A3, A4, A5 sama 7. Kalau nggak sesuai nanti ngacak ya. Syukur-syukur kalau ngacak ya. Kalau misalkan dia nyambungnya ke lain lebih parah itu kan, nyambungnya ke apa namanya, perangkat lain. Nah, waktu untuk alarm, wah ini sedikit rumit ya kalau yang ini ya. Unsinget long previous alarm time, integer alarm state 0. Nah, jadi ini sudah saya tulis penjelasannya. Sebenarnya tadi itu nggak ada. Sebelumnya saya nggak ada. Terus sebelum video ini dibuat, saya pengen tambahin gitu kan, biar lebih paham. Saya nggak tahu nanti teman-teman paham atau enggak. Jadi saya cari-cari di ChatGPT ini tuh gimana ya caranya menjelaskannya dengan gampang gitu kan. Nah, jadi ini tuh dua kalimat ini tuh dia dia tuh mengingat, ini loh saya tulis, mengingat kapan terakhir kali alarm berbunyi gitu kan. Jadi misalkan kita itu punya stopwatch. Nah, setiap kali bunyi pertama itu kita catat gitu kan. Begitu bunyi kita catat, oh ternyata waktunya itu 250 milidetik gitu kan. Nah, ketika 250 milidetik lagi itu baru kita bunyikan lagi gitu, biar nanti ada namanya kalau interval. Kalau misalkan kita belajar bahasa Jepang itu ada interval ya, kosakata N3 kata itu nggak usah diinin. Nah, interval ini juga jarang dipakai sama orang Indonesia ya, kosakatanya nggak apa-apa lah. Jadi kayak ada jarak gitu loh. Pola. Nah, pola aja. Nah, sama ya, ngatur pola bunyi memiliki dua nilai. Integer alarm state. Nah,
itu dia nanti punya nilai 0 sama 1 ya. Jadi nanti saya kasih re sama do kalau nggak salah. Nanti ini ada di paling bawah ya, ini kan 23. Nanti ini ada lagi penjelasannya kok bisa kayak gitu, ada di paling bawah ya. Ini lihat ya, ada di 140, baris ke 140. Gak apa-apa ya, pelan-pelan aja, gak apa-apa. Nah, tadi kita sampai 23 ya, baris 23 ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk menyimpan, untuk ingat ya kapan terakhir kali alarm itu berbunyi, gitu kan. Nah, nanti itu waktunya itu disimpan ke previous alarm time gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Terus lanjut ya, void setup. Void setup ini adalah masukin pinnya servo ya. Tadi kan servo kan ada 3 nih. Kita masukin hitam, merah, sama biru. Seperti yang kita tahu, tadi kan kita sepakat, saya pengennya kalau yang hitam itu dia ground, kalau merah itu power ya, dia pasti masuknya ke 5 volt. Nah, itu yang kita masukin itu yang sebelahnya ya, yang warna biru ya. Yang warna biru ini biasanya kita masukin ke pin tadi kan, seperti yang kita buat barusan. Jadi servo atas ini, yang di atas ini kita masukin servo 1 ya, namanya servo 1, motor 1 atas itu ya, kita masukin ke pin 8. Kalau yang bawah ini biru-birunya kabelnya kita masukin di Arduino nya itu pin 9. Jadi gitu. Jadi simple ya, kita cuma nyocokin tadi kabelnya taruh mana, kita taruh di pin 8, kita tulis pin 8. Kita taruh ketika kita tadi naruh kabel birunya ke pin 9, kita tulis di pin 9 di codingannya. Simple ya. Ini LCD bikin 16,2, itu dia 16 kali 2. Maksudnya apa sih 16 kali 2? Ini dia itu sama kayak tabel gitu loh. Jadi ke kanannya itu ada 16 kotak, terus bawah jadi ke kanan itu ada 16, ke bawah itu ada 2 gitu loh. 16 kali 2 ya, kalian bayangkan ada persegi panjang terus dibagi kotak-kotak kecil ya, ke sampingnya 16, bawahnya 2 gitu. Nah, seperti itu. Kalian yang jago matematika membayangkan pasti tahu lah ya. LCD set cursor 0,0 itu dia dimulai dari 0. LCD print itu untuk biar di LCD-nya ini ada tulisannya sudut. Nah, LCD print. Nah, untuk yang suka ngoding website ini udah biasa banget ya, print beginian. Saya masih nggak tahu, baru coba-coba. Lanjut ya, ini pin LED sebagai output ya. Jadi untuk memperkenalkan memperkenalkan LED itu output gitu loh. Kita ngenalin LED ini ke Arduino. Jadi selain kita ngasih tahu ke Arduino ini tuh pin berapa, ini pin berapa, kita juga ngasih tahu LED ini itu sebagai output gitu loh. Jadi LED itu output, bukan input gitu loh. Kita ngasih tahu ke Arduino. Nih, konfigurasi pin ultrasonic. Nah, ini yang seperti saya katakan dia. Trig pin itu trigger, echo pin itu sebagai input ya. Echo itu menerima, trigger itu memberikan. Jadi saya tadi sudah cerita tentang lumba-lumba, atau misalkan kalian pernah dapat soal fisika. Jadi dulu itu ada soal fisika, ada kapal di laut itu memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam dasar lautan gitu kan. Terus hasilnya itu akan berbalik dengan waktu berapa. Nah, kecepatan ultrasonik itu berapa.
Nah, nanti dari situ kita bisa mencari jarak ya, jaraknya. Kan misalkan dalam fisika itu ada namanya rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu gitu kan. Nah, ketika kita mencari jarak, berarti waktunya pindah ruas gitu kan. Misalkan nggak ada papan tulis ini ya. Jadi gitulah pokoknya. Jadi ketika kita cari jarak kan kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Ketika kita cari jarak berarti waktunya pindah ruas ke kiri. Jadi jarak adalah waktu dikali dengan kecepatan. Begitu juga nanti cara kerjanya apa namanya sensor ultrasonik ini ya. Ini nanti kalian udah belajar yang SMA udah belajar di fisika udah ada, pasti ada. Kalau yang SMK mungkin pasti ada pelajaran beginian, pasti ada harusnya loh ya. Saya juga nggak tahu, saya SMA soalnya. Oke, lanjut ya. Sampai mana kita cerita nih. Serial bikin 9600. Nah, ini saya ditanyain teman-teman nggak tahu ya. Ini saya baru tahu ketika saya cari tahu ini ya. Jadi serial bikin 9600 ini serial monitor komunikasi. Serial dimulai dengan kecepatan 9600 bit per detik gitu kan. Jadi dia bisa membaca 1600 bit per detik. Keren ya. Kalau misalkan kayak HP gitu kan ada kayak RAM-nya berapa bit, gigabit gitu-gitu. Jadi dia banyak banget gitu kan. Jadi mungkin itu aja ya. Ya ini tulis aja ya sebenarnya. Kalian ikutin aja nggak apa-apa. Lanjut void loop. Void loop nyalakan ya recordnya. Oke, nyala kok. Nih membaca jarak dari sensor ultrasonik ya. Jika jarak kurang dari 150 maka aktifkan sensor ultrasonik ya. Ini ada if ya. Misalkan kalian belajar tentang logika matematika matkul semester 1 dan ini loh, ada dan anime itu mah. Ini ada dan itu artinya dia sama kayak logika matematika semester 1 ya, matkul semester 1. Jadi kalau namanya dan itu dua-duanya harus dipenuhi baru bernilai benar. Kalau salah satunya tidak dipenuhi, maka dia dianggap salah. Meskipun yang satu benar, yang satunya salah, maka dia hidungnya salah. Itu dan beda sama kayak atau. Kalau atau itu dia satu dipenuhi, maka dia benar. Nah, itu pelajaran logika matematika ya. Kita belajar tentang coding ya. Lanjut ya. Jadi ini ya, ada distance lebih daripada 0. Jadi jaraknya itu pasti lebih dari 0. Kenapa? Dia ini menghindari nanti kalau misalkan ada nilai minus gitu kan. Jadi untuk menghindari minus kita tulis jaraknya pasti lebih daripada 0 gitu kan. Gitu. Kalau distance ini tahu ya, dia kalau udah apa namanya jaraknya kurang dari 150 dia bakalan bunyi gitu kan. Ini true itu bunyi, false itu salah ya. Kalau ultrasoniknya trigger itu dia true. Tapi seandainya else ini maksudnya jika tidak terpenuhi dan itu ini terpenuhi dan tidak terpenuhi yang tadi baru saya jelasin ya. Jadi terpenuhi atau tidak terpenuhinya itu namanya dan. Kalau dalam ilmu logika matematika itu ketika satu dipenuhi tapi yang satu salah, maka dia dianggap salah gitu. Ketika dua-duanya benar baru dia dianggap benar. Nah, dia dianggap benar maka dia true. Dia kalau misalkan tidak terpenuhi, jika salah satunya salah atau dua-duanya salah, dia false, nanti mati gitu kan. Gitu ya. Jadi misalkan nih kalau apa namanya desainnya lebih cepat 0, oh bener nih dia ada angka 200 misalkan, kita lihat 200, oh 200, nanti kalian bisa lihat jadi LCD ya, tapi dia belum di bawah 150, berarti dia belum dong, maka dia masih false itu. Maka dia jalannya apa tuh nggak nge-trigger yang lain buat palangnya nutup gitu kan, sama dia false. Dia udah benar distance-nya lebih cepat 0, tapi dia belum di bawah 150. Oh dia yang benar cuma 1,
dia cuma benar distance between 0, tapi dia distance kurang dari 150 dia masih salah, berarti dia tetap salah ya, itu dan ya namanya. Nah maka dia salah. Kita kok jadi cerita banyak ya, cerita tentang logika matematika, kita cerita tentang fisika, nggak apa-apa, kita santai aja belajar ya. Apa ini selanjutnya? Aduh capek leherku. Ini ya, jika sensor ultrasonic aktif ya, jika ultrasonic trigger, maka dia motor satu ini nih ya, servo 1 ini dia 90 derajat ya, bergerak tegak lurus. 90 derajat itu pasti tegak lurus ya, itu SD aja tahu itu harusnya 90 derajat itu tegak lurus. Kalau 190 derajat itu dia nggak ada sudutnya, lurus ya. Kalau lingkaran itu berapa? 360 gitu kan. Nah ini kenapa dia 90? Karena palang kereta itu ya tegak lurus, nggak mungkin palang kereta itu sampai ke bawah gitu, sampai 180 gitu kan nggak mungkin, nanti dia ketatap tanah gitu kan. Makanya dia 90 biar tegak lurus. Oke, lanjut. Berapa menit? 21 menit. Oh kita masih banyak, kita kencengin aja ya, kalau lama-lama takutnya kayak tadi. Sebenarnya saya yang pertama kali bikin itu udah selesai gitu kan, tapi karena kelamaan gitu kan, nggak bisa disimpan, agak sakit hati juga gitu kan, udah lama-lama ngerekam, saya bikin ulang loh tadi, makanya saya bilang sebenarnya kabelnya udah jadi, terus saya hapus lagi karena ya ngulang. Sabar ya, nggak apa-apa, buat UAS, buat penilaian UAS ya, harus sabar ya, namanya belajar harus sabar teman-teman. Lanjut ya, sampai mana kita? 77 nih ya, membaca memetakan nilai potensiometer. Nah ini untuk ini sebenarnya tugas dari dosen ya. Jadi ketika potensiometernya dinyalain, itu dia nanti nyala, misalkan nyala, kita ini nggak bisa, harus start simulation dulu ya. Jadi ketika potensiometer muter ya, nanti LED-nya itu ikut nyala gitu loh. Kalian yang mau lihat mungkin ada di video sebelumnya teman-teman, atau enggak nanti kalian kalau udah jadi bisa langsung nyoba aja. Jadi ketika potensiometernya digerakin, dia nanti nyala sesuai dengan di mana kita gitu. Misalkan kita potensiometernya ini kita jadiin setengah gitu kan, jadi nanti yang nyala cuma 3 lampu. Nah kayak gitu. Ini untuk yang paragraf ini ya. Jadi file ya, nilainya itu 0 sampai 1023, dia nanti membaca, ini maksudnya 0 sampai 1023 itu dia membaca 0 sampai 5 voltnya ya. Ini konversi ke sudut servo 0 sampai 120 gitu. Udah mungkin gitu aja kali ya. Yang penting kalian paham lah ini gimana maksudnya. Selanjutnya adalah tampilkan sudut servo dan jarak pada LCD. Nah ini kita gimana caranya LCD-nya itu nyala, apa yang akan kita tulis di LCD ya. Kita tulis di sini, ini LCD kode 00 itu dia dimulai dari 00 ini pojok kiri atas. Nah gitu. Kalau sudut ya LCD print, nah kita tulis, maksudnya LCD print itu ya kita tulis di LCD-nya itu sudut. Nah kalian misalkan tulis jadi nama kalian ya, jadi nanti yang keluar nama kalian gitu kan. Nah kita kan sudutnya kan sudut sama jarak gitu kan, jadi saya tulis sudutnya di sini. LCD print-nya val ini nilai ya, nilai sudut servo. LCD print berikan karakter lama. LCD 01, maksud 01 itu 0 kan, tadi kan 0 ini maksudnya 0 ke samping kan, tadi samping kan ada 16. 01 ini dia di bawahnya gitu loh maksudnya.
paham nggak sih? Jadi di bawahnya tulisan tadi gitu loh, yang tulisan itu ada jarak ya, jarak ini tahu lah, jarak senti, ini senti ya, sentimeter. Ini dia nggak sampai jauh-jauh banget gitu kan, masa sensor sekecil itu minta jarak 100 meter kan, nggak mungkin kan. Jadi ya ada harga ada barang gitu kan, nggak apa-apa lah, lanjut ya. Jadi kita bisanya cuma ya jarak segitu ya syukuri aja gitu kan, namanya juga ada harga ada barang. Nah, jalankan alarm berbasis milis ya, pre-trained alarm blocking. Nah, jadi alarm blocking ini gimana caranya alarmnya ini gak ganggu yang lain ya. Nanti ini ada di paling bawah banget saya tulis, jadi ini kita skip dulu soalnya ada di paling bawah nanti penjelasannya. Nah itu loh, nah jadi gitu. Lanjut 107, menyalakan LED berdasarkan nilai potensiometer. Nah ini tadi yang saya bilang, jadi LED nya itu menyala berdasarkan potensiometer. Jadi kalau kita setengah, maka maksudnya kita putarkan tadi kan muter ya potensiometer itu, misalkan kita diputar setengah, maka dia lampu yang sejajar sama setengah itu dia akan nyala sama sebelumnya gitu loh. 0 sampai 1023 itu seperti yang saya bilang tadi, itu dia untuk membaca 0 sampai 5 volt. Nah kalau 0 sama 6 itu dia dipetakan gitu kan, ini kan ada mapnya, dipetakan gitu kan, jadi nilainya antara 0 sampai 6 gitu. Ini digital write red pin 1 kurangi LED count tanda tanya high titik 2 low. Ini sebentar ya, saya buka catatan ini soalnya saya juga manusia ya, nggak ingat semuanya, wajar ya, namanya menghafal itu. Nah kita lihat ya, ini saya lihat catatan. Jadi maksudnya itu ini I kurang dari LED count tanda tanya high titik 2 low itu adalah operator ternary yang memutuskan apakah LED di pin 1 itu harus menyala atau tidak ya. I kurang dari LED count, jadi jika I itu lebih kecil daripada LED count, maka LED ke itu harus menyala gitu kan. Jika I lebih besar atau sama dengan LED count, maka LED tersebut akan dimatikan. Jadi misalkan LED-nya misalkan countnya itu kita putar sepertiga, maka dia yang kurang dari sepertiga itu akan menyala. Misalkan potensiometernya kan kita putar tuh kan, kita coba bagi gitu kan, misalkan kita bagi setengah, kita bagi sepertiga ya, berarti ketika LED yang di bawah sepertiga itu semuanya bakal nyala, sedangkan yang sama pas di sepertiga harusnya yang pas ya, pas sepertiga sama setelahnya itu bakalan mati gitu kan. Jadi itu untuk penjelasan LED count ini ya, gampangnya seperti itu ya. Delay 100 ini ya 100 detik ya, nggak usah ya 100 detik ya. Serial monitor, nah ini kan yang tadi serial monitor, jadi monitornya LCD-nya kita tulis ya, serial print sudut servo, kita tulis sudut servo, terus file itu nilainya ya biar nanti sesuai ya, setelah sudut servo nanti biar sebelahnya ada nilainya berapa sih sudut servonya itu, berapa derajat. Nah bawahnya juga sama ya, jarak, print in distance. Nah ini yang terakhir ya, fungsi ini terakhir bukan, fungsi untuk membaca jarak dari sensor ultrasonik gitu kan.
Waduh, ini sangat-sangat rumit sekali, bro. Jadi ini sama ya, jadi checkpoint sama checkpoint ini berarti dia trigger, berarti dia ngasih sinyal, ketika dia pin dia menerima gitu kan. Jadi ini ada flow distance, flow itu apa, mengambang ya. Jadi ketika kecepatan gelombangnya itu dia mana dia, saya tulis di sini ya, sini. Jadi 0,034. Jadi maksud ini itu dia kecepatannya itu 0,034 cm per mikro detik. Mikro ya, bukan mikro detik itu kecil banget gitu loh. Meskipun dia kecepatannya 0, sekian, meskipun misalkan kita lihat kan kilometer per jam gitu kan. Kalau misalkan kilometer per jam kan berarti dia semakin kencang kan. Kalau misalkan dia meter per jam berarti dia semakin lambat. Tapi ini meskipun dia udah kena 0,034 cm, berarti dia kan di pikiran kan pasti lambat gitu kan. Tapi jangan salah, dia bukan per detik tapi per mikro detik ya. Mikro itu berapa ya? Mikro itu 10 pangkat 9 gitu nggak salah, minus 9 kalau nggak salah ya. Entah kalau misalkan salah koreksi ya teman-teman. Jadi misalkan mikro itu berapa, 10 kali 10 pangkat minus 10 atau minus 9 gitu kan, lupa saya. Jadi kenceng banget gitu kan. Dua artinya dia bolak-balik ya. Return distance itu dia ya loh ya, kenapa nih? Nah gitulah pokoknya. Nah, untuk menghitung jarak kita perlu mengalihkan duration dengan kecepatan gelombang suara gitu kan. Itu ya untuk mengukur jarak. Jadi emang ini tuh Sonic ini dia awalnya kita manusia dapat idenya dari lumba-lumba ya. Lumba-lumba kan juga sama, lumba-lumba atau kelelawar gitu kan. Untuk menghitung jaraknya, kita para manusia untuk menghitung jaraknya itu kita tahu kecepatannya gelombang, sama kita tahu kecepatannya gelombang, sama kita tinggal nyatet jaraknya gitu kan. Dengan dua itu terus kita kaliin, dua aspek itu kita kaliin, maka kita nanti dapat namanya jarak ya. Itu rumus fisika entah SMP atau SMA, kayaknya SMP deh, soalnya kan masih belum sederhana ya. Nah ini fungsi untuk memainkan alarm tanpa blocking, maksudnya dimana nanti alarmnya itu nggak saling bertabrakan gitu kan. Void pre-train alarm blocking. Dan ingat long itu biar biar bisa masuk angka yang banyak ya. Current versus alarm time, tadi sama kita udah jelasin. Versus alarm time itu dia kayak ngitung waktu, biar ada polanya gitu kan. Jadi dia nyatet waktu, terus misalkan 200 mili terus bunyi gitu kan, maka dia 200 mili lagi itu harus bunyi gitu, maka dia terus-terusan gitu loh, biar waktunya terjaga, biar polanya terjaga gitu loh. Versus ya nginget waktu. Susah ya jelasinnya. Nah pokoknya seperti itu, terima jadi aja, yang penting seperti itu ya, mengingat waktu, ingat aja. Nah lanjut, ini apa nih? Jadi di sini ya saya udah bilang current miles ini ada dua. Jadi ada sini alarm state 1 sama alarm state 0. Jadi dia 250 ganti 250 ganti gitu kan. Kita lihat ya, ini piezo 261. 260 ini kode untuk do atau re gitu. Saya lupa, ini salah satunya do, salah satunya re kalau nggak salah. Nanti bisa kalian cari di internet frekuensi do re mi fa sol la si do. Mungkin kalian bisa cari di ChatGPT gitu kan, biar lebih spesifik lagi itu saja di Arduino Uno.
Arduino Uno apa namanya frekuensi piezo do re mi fa sol la si do gitu kan, nanti keluar semua tuh ini berapa ini berapa ini berapa. Jadi kita taruh aja misalkan 160 ini, saya nggak tahu ini berapa ya, misalkan ini do, ini re do re do re do re do re do re gitu kan. Jadi dia muter-muter sampai fungsi ini itu dimatikan. Ini recordernya masih nyala ya, jangan sampai saya ngulang lagi nih. Oh, masih nyala kok, alhamdulillah. Udah 35 menit, jangan terlalu lama nanti nggak bisa disimpan. Saya udah ngulang masalahnya ini. Ya ini yang kedua kali ya, jadi mungkin itu saja ya. Saya nggak bisa lama-lama soalnya keterbatasan dari laptop saya juga. Laptop saya jujur aja ya, laptop saya Toshiba, dan jujur aja laptop saya ini sebenarnya second ya, beli second bukan beli baru, jadi bekas lah ya. Tapi nggak apa-apa ya, selama bisa digunakan itu bagus ya. Barang yang bagus itu barang yang bisa digunakan, nggak apa-apa. Meskipun kadang-kadang ketika Zoom layarnya nggak bisa dinyalain. Nah ini juga bentrokan ada sama dosen, Jundi kenapa nggak dinyalain ketika absen ya, emang nggak bisa dinyalain layarnya gitu ya, gimana ya, agak susah juga gitu kan ngejelasinnya. Gak apa-apa ya, laptop tua, kita bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Terus kita juga belajar setiap apa ya ilmu yang kita dapat itu kita coba untuk ngajarin ke orang lain gitu kan, meskipun ilmunya kita belum seberapa gitu kan, tapi nggak apa-apa, kita ajar aja ke yang lain kan, ajarkan walaupun satu ayat gitu kan kata Nabi Muhammad itu kan. Jadi apa namanya, meskipun dikit, meskipun saya tahunya cuma segini doang, tapi setidaknya saya coba nanti untuk upload di YouTube atau Instagram gitu kan, biar yang lain bisa dapat ilmu gitu kan. Saya juga sebenarnya dari SMA ya, jadi nggak tahu banyak tentang Tinkercad, itu juga baru semester 1, baru tahu banget itu kan. Barusan banget tahu, wah itu barusan banget tahu tentang Tinkercad gitu ya. Jadi misalkan ada salah kata dari saya dari pribadi mohon maaf sebesar-besarnya atas kesan yang mungkin saya kelewatan atau apa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya akhiri, udah 37 menit ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.